Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Cek sound. Mitreka? Mitreka? Ya, untuk mengawali pembelajaran pagi hari ini, angka baiknya kita membaca doa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Sudah selesai. Sebelumnya saya absen dahulu ya. Ahmad Noval Syafi'i, Ahmad Sidki, Amelia Sabitah, ya, Andrea Novianti, Anissa Faizah, Anissa Putri Haryanto, Atta Okinaya, Aska Fania Putri, nggak masuk. Karisa Putri, Davina Galuh, oh ya, Dinda Ardiana, Eldita Safita Putri, Elizabeth Chelsea, Fadil Rahman, Fareno Kalvani, belum masuk. Gendis Cantik, Ibrahim Banu, Intan Nuraini, Kaisa Alya Aila, Kafidatul Maulidiatus, Muhammad Fatin. Ya, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, sebelumnya ini kita masuk ke salah satu tokoh perjuangan pergerakan nasional yang ada di gambar ini, yaitu Hos Cokroaminoto. Sebutan Hos Cokroaminoto ini bisa dikatakan sebagai guru bangsa, karena Hos Cokroaminoto ini banyak menelurkan tokoh-tokoh perjuangan nasional seperti Soekarno, terus Semaun, Musso, dan lain sebagainya. Itu mereka berada di kos-kosannya Hos Cokroaminoto ini. Ini salah satu quotes-nya yang terkenal, yaitu janganlah banyak bermimpi, buatlah rencana yang benar-benar bisa diwujudkan. Usaha lebih berarti daripada 1000 mimpi yang tidak pernah terwujud. Jadi kalian lebih baik itu berusaha untuk mewujudkan mimpi-mimpi itu. Boleh bermimpi, tapi harus diwujudkan, direncanakan untuk bisa terwujud mimpi tersebut. Seperti itu. Ya, untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisa perkembangan organisasi-organisasi masa pergerakan nasional secara tepat. Jadi nanti ini akan ada beberapa organisasi-organisasi pergerakan nasional. Tahu pergerakan nasional itu apa? Ada salah satu yang menjawab? Organisasi nasional, pergerakan nasional. Kan setelah penjajahan kolonialisme itu kan mereka melakukan perlawanan kepada penjajah tersebut, namun caranya itu masih secara kedaerahan atau suku-suku. Jadi mereka belum tergerak secara bersatu, secara bersama-sama seperti itu. Nanti ini akan diawali dengan pembentukan organisasi-organisasi yang ada pada masa pergerakan nasional. Jadi pergerakan nasional, perjuangan bangsa Indonesia itu sudah terorganisir, sudah menyatu. Jadi sebuah seperti satu kesatuan untuk merebut kemerdekaan seperti itu. Nah, sebelumnya saya akan mengecek pengetahuan kalian terlebih dahulu. Ya, ini singkat saja, 5 pertanyaan aja. Ini salah satu contoh organisasi, yaitu Budi Utomo. Yang pertama yaitu Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo.
dan mahasiswa Stovia pada tahun 1908 dengan tujuan untuk meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan. Benar atau salah? Benar. Angkat tangan yang benar. Ya, benar. Oke, lanjut. Yang berikutnya yaitu Sarekat Islam didirikan oleh Hos Cokroaminoto sebagai gerakan politik untuk melawan penjajahan Belanda melalui jalur kekerasan. Benar atau salah? Salah. Lanjut. Indis Party adalah partai politik pertama yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia dan didirikan oleh Dawes Doker, Ki Hajar Dewantara dan Cipta Mangunkusumo. Benar atau salah? Benar. Siap, mantap. Lanjut. Perhimpunan Indonesia adalah organisasi mahasiswa yang dibentuk di Belanda dan berperan dalam memajukan gagasan nasionalisme serta kemerdekaan Indonesia melalui jalur diplomasi internasional. Benar atau salah? Yang jawab benar siapa? Angkat tangan. Yang salah? Benar, salah? Nggak ada? Belum ada yang tahu Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia ini kayak organisasi, ini jawabannya adalah benar. Karena ini organisasi mahasiswa Indonesia yang berada di Belanda. Untuk mereka membentuk sebuah perhimpunan yang ada di sana untuk juga berjuang untuk meraih kemerdekaan melalui jalur diplomasi ini nanti. Lanjut, ini yang terakhir, yaitu PNI atau Partai Nasional Indonesia. Didirikan oleh Insinyur Soekarno pada tahun 1930 dengan tujuan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui non-kooperasi dengan pemerintah kolonial Belanda. Benar atau salah? Ini salah. Tahunnya itu yang benar 1927. Ya, tentu itu sedikit tes asesmen awal untuk mengetahui beberapa kemampuan kalian mengenai materi yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Jadi beberapa sudah mengenal, ada tadi Budi Utomo, Sarekat Islam, Indis Party, Perhimpunan Indonesia, dan PNI. Itu pembahasan kita pada pagi hari ini. Lanjut, sebelumnya kita masuk ke latar belakang munculnya pergerakan nasional. Pergerakan nasional sendiri itu muncul ketika adanya kebijakan politik etis, yaitu kebijakan politik etis itu kayak kebijakan timbal balik dari Belanda yang untuk pada rakyat Indonesia untuk lebih diberikan pendidikan dan sebuah pendidikan, terus lebih difasilitasi untuk kaum orang-orang yang mau belajar itu difasilitasi. Jadi mereka kayak lebih diurus pendidikannya. Jadi mereka bisa membangun sebuah kebebasan dan kesadaran untuk rakyat Indonesia. Jadi mereka ketika diberikan pendidikan di masa kolonial itu, para orang-orang yang terdidik itu lebih bisa sadar atau memiliki kesadaran untuk berperilaku, lebih bisa berperilaku dan bisa akhirnya mereka memiliki pengetahuan dan akhirnya bisa sadar bahwa penjajahan atau kolonialisme itu harus dilawan atau dibebaskan dari negara kita ini. Kemudian ada juga faktor internal, yaitu penindasan kolonial, kemiskinan, dan kesengsaraan. Jadi kan kolonial itu kan menguasai negara Indonesia ini. Jadi melalui penindasan, kemiskinan, jadi mereka akhirnya merasa pengen ngelawan aku, pengen struggle, pengen gak ngenenah lah istilah itu, pengen melawan terbebas dari kemiskinan dan penindasan itu. Dan juga didorong kaum terpelajar juga akibat dari politik etis tadi. Politik etis tadi akhirnya melahirkan beberapa kaum terpelajar karena diperhatikannya pendidikan. Lanjut, ya ini masuk ke organisasi pergerakan nasional. Organisasi ini hari ini kita akan membahas 5 organisasi. Tadi sudah
di asesmen awal tadi ada Budi Utomo, Sarekat Islam, Indis Partij, Perhimpunan Indonesia, dan Partai Nasional Indonesia. Budi Utomo sendiri itu fokus pada bidang pendidikan dan sosial. Ini didirikan oleh Dr. Sutomo pada tahun 1908. Jadi mereka organisasi yang lebih fokus pada pendidikan dan sosial, khususnya pendidikan di daerah, awalnya di daerah Jawa dan Madura. Namun mereka melakukan perkembangan pelebaran sayap. Jadi mereka juga nggak fokus lagi hanya di Jawa, tapi mereka juga berusaha untuk mengembangkan pengaruhnya di seluruh wilayah Indonesia ini. Kemudian ada Sarekat Islam, didirikan pada tahun 1911. Awalnya ini mereka berpusat atau berkonsentrasi fokus pada bidang ekonomi. Namun seiring berjalannya waktu nanti ada dinamika yang terjadi, mereka bergeser ke arah politik. Kemudian Indis Partij ini merupakan partai politik pertama yang tujuannya yaitu menuntut kemerdekaan. Jadi Indis Partij ini bisa dikatakan kayak gerakan politik pertama lah. Ya, dia bisa membentuk sebuah partai politik pada zaman itu dan akhirnya bertujuan untuk menuntut kemerdekaan. Dan ini salah satu kayak tonggak perjuangan bangsa Indonesia ini, Indis Partij ini. Kemudian Perhimpunan Indonesia lah, ini Perhimpunan Indonesia ini perkumpulan para mahasiswa di Belanda. Jadi pada waktu itu banyak rakyat Indonesia itu disekolahkan di Belanda. Jadi banyak kayak bangsawan, priai itu disekolahkan di Belanda. Jadi mereka bisa mengenam pendidikan di Belanda. Ada di Universitas Leiden, ada di Universitas Amsterdam, itu banyak di Belanda sana. Jadi ketika mereka disekolahkan, istilahnya mereka sekalian lah berjuang untuk kemerdekaan ini, karena kan juga bagaimanapun tetap Indonesia kan masih dijajah oleh Belanda seperti itu. Kemudian ada Partai Nasional Indonesia, ini PNI, didirikan oleh Soekarno dan dipimpin oleh Soekarno. Ini non kooperasi, ini dia lebih ke awalnya itu kayak bisa berdiplomasi bekerja sama, tapi setelah beriringnya waktu itu mereka akhirnya lebih istilahnya lebih frontal lah untuk melawan penjajahan atau non kooperasi. Jadi mereka tidak begitu suka dengan kerjasama lagi. Dan juga ini Partai Nasional Indonesia ini nanti juga akan berkelanjutan terus sampai ke era pemilu nanti. Ada PKI, Masyumi, dan lain sebagainya, itu akan menjadi poros kekuatan politik Indonesia di masa selanjutnya. Sebelum kita melakukan diskusi, saya akan ada permainan sebentar. Sebelumnya, kalau saya bilang konsentrasi, kalian ngomong konsentrasi dimulai. Ya. Konsentrasi. Nah, saya akan ada beberapa pertanyaan. Clue-nya konsentrasi ya. Clue-nya konsentrasi. Clue-nya konsentrasi. Ini berapa nyamuk yang ada? Nyamuk yang saya tepuk. Ya, salah. 4. Siapa tadi? 3, betul. Clue-nya konsentrasi. Konsentrasi. Yo. Dua, betul. Ayo. Ada yang mulai paham? Ada yang mulai paham belum? Ya, clue-nya, ingat clue-nya. Oh, betul. Wes mulai paham nih. Yo. Belum paham?
Cluenya konsentrasi. Ya, konsentrasi ya, Rek. Konsentrasi. Awas, konsentrasi. Konsentrasi, yo. Ya, wis. Benar. Weh, tepuk tangan, tepuk tangan. Cukup ya. Langsung kita bagi kelas menjadi 5 kelompok. Kelompoknya berhitung aja ya. Mulai dari sana, 5. Ya, 1, 2, 3, 4. Empat, lima. Ya, pas ya. Silakan berkumpul sesuai angkanya masing-masing. Ini kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Kelompok 4, kelompok 5. Kelompok pertama yaitu organisasi Budi Utomo. Yang 2, Syarikat Islam. Yang ketiga, Indis Partij. Yang keempat, Perhimpunan Indonesia. Yang kelima, PNI atau Partai Nasional Indonesia. Nah, kalian mencari latar belakang berdirinya organisasi tersebut, kemudian program-program yang direncanakan atau dilakukan oleh organisasi-organisasi tersebut, dan kemunduran dari organisasi-organisasi tersebut. Jadi kalian bisa menuliskan di LKPD yang sudah dibagikan, ditulis nama kelompok, dan hasilnya dituliskan di situ juga sudah ada tempatnya. Jadi kalian bisa berdiskusi sekitar 20 menit. Silahkan kalian berdiskusi. Selamat berdiskusi. Banyak. Ya wes, 5 menit wes. Mungkin bisa dipersingkat aja, maksudnya ketika kalian mencari sumber, terus kan ada artikel itu dipersingkat di poin-poinnya aja, jadi biar gak terlalu panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kami akan membahas mengenai hasil program kerja program bisnis kami mengenai Budi Utomo. Sebelum itu perkenalkan nama saya adalah saya Kasmiana absen 30. Saya Kaura absen 32. Yang lain diperhatikan. Yang termasuk golongan priai rendahan dalam tahun 1906 dan 1907 mulai mengadakan kampanye di kalangan priai di Pulau Jawa. Tujuan semula mendirikan satu dana belajar diperluas jangkauannya. Begitulah pada hari Rabu tanggal 20 Mei 1908 di Jakarta, pelajar-pelajar tersebut di Gedung Stovia mendirikan organisasi yang diberikan nama Budi Utomo, dan Sutomo ditunjuk sebagai ketua. Selanjutnya ada program Budi Utomo. Yang pertama ada pendidikan barat. Budi Utomo memprioritaskan pendidikan formal berbasis barat, terutama bagi golongan priai. Yang kedua ada beasiswa pendidikan. Salah satu program Budi Utomo adalah penggalangan dana untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak dari kalangan priai agar mereka bisa melanjutkan pendidikan. Yang ketiga adalah Kongres Nasional dan penyebaran cabang. Kongres ini bertujuan untuk merumuskan strategi gerakan dan memperkuat struktur organisasi dan juga sebagai wadah untuk menyatukan ide-ide dari berbagai cabang yang tersebar di seluruh Jawa dan Madura. Lanjut. Yang terakhir ada kemunduran Budi Utomo. Inti dari kemunduran Budi Utomo adalah ketidakmampuan organisasi ini dalam mempertahankan momentum perjuangannya setelah gagalnya membentukkan Komite Nasional untuk menghadapi pemilihan anggota Volksraad. Meskipun Budi Utomo sempat
mencapai keberhasilan dengan terlibatkan diskusi penting seperti wajib militer dan pembentukan Foxtrot, organisasi ini tidak mampu mengelola dan melanjutkan aktivitasnya dengan efektif. Lanjut untuk pertanyaan dari kelompok penampil ke kelompok 2, 3, 4, 5. Jadi dari saya, apa salah satu program budi utama di bidang pendidikan? Itu ke kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 2. Gimana didiskusikan terlebih dahulu pertanyaan. Apa tadi pertanyaannya? Apa salah satu program budi utama di bidang pendidikan? Apa salah satu program budi utama di bidang pendidikan? Bisa didiskusikan nanti dijawab. Itu 2 menit ya. Gimana? Sudah? Silakan. Salah satu program utama Budi Utomo di bidang pendidikan adalah penggalangan dana untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak dari kalangan priayi agar mereka bisa melanjutkan pendidikan dan menjadi kaum terpelajar yang dapat berperan dalam kemajuan bangsa. Mana kelompok? Iya, sudah. Satu. Ya. Terima kasih. Kelompok selanjutnya pertanyaan kelompok 3. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang menjadi penyebab kemunduran Budi Utomo? Ini didiskusikan dulu. Penyebab kemunduran Budi Utomo. Izin menjawab, menurut kelompok kami, kemunduran Budi Utomo disebabkan oleh ketidakmampuan organisasi ini untuk mempertahankan momentum perjuangannya setelah gagal dalam pembentukan Komite Nasional untuk menghadapi pemilihan anggota Foxtrot. Gimana kelompok 1? Benar. Yuk lanjut ke kelompok 4. Pertanyaan ke kelompok 4. Jadi untuk kelompok 4 yaitu apa tujuan awal didirikannya Budi Utomo oleh Mas Ngabehi Wahidin Sudirohusodo dan para pelajar Stovia. Tujuan awal. Bisa diskusi terlebih dahulu. Suaranya diperbesar lagi. Tujuan awal didirikannya Budi Utomo adalah rakyat dan Sekalian itu. dan kedua jadwalnya untuk kemajuan media belanja khususnya Gimana kelompok 1? Sudah benar. Lanjut. Tepuk tangan dulu. Lanjut ke kelompok 5, kelompok terakhir. Pertanyaan terakhir ke kelompok 5. Untuk kelompok terakhir yaitu apa yang menjadi tujuan awal Budi Utomo dan bagaimana cakupan gerakannya berkembang? Ya. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jawabannya yaitu awalnya difokuskan pada pendidikan dan kesejahteraan penduduk Jawa dan Madura. Namun cakupan gerakannya kemudian berkembang untuk mencakup seluruh penduduk Hindia Belanda tanpa memandang perbedaan keturunan, jenis kelamin atau agama. Mana? Benar. Ya, sudah selesai semua untuk pertanyaan semua kelompok. Silahkan diakhiri untuk kelompok 1. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk selanjutnya bisa saya simpulkan untuk pertemuan ini yaitu semua organisasi ini memiliki kesamaan tujuan, yaitu memiliki cita-cita yang sama, yaitu merdeka dari penjajahan. Mereka berusaha untuk berjuang melalui pembentukan organisasi-organisasi pergerakan nasional ini untuk merdeka dari penjajahan dan melawan penjajahan agar bisa
bangsa Indonesia ini merdeka. Namun, apakah penjajahan ini sudah berakhir? Penjajahan ini sudah benar-benar berakhir? Belum. Gimana? Apa penjajahan sekarang bentuknya seperti apa? Teknologi. Terus apa? Ada lagi? Penjajahan dalam bentuk lain kan? Dulu itu penjajahan penguasaan wilayah, penguasaan sumber daya. Sekarang yaitu adanya penjajahan terhadap kebodohan dan kemalasan, kemudian penjajahan modern seperti teknologi, ekonomi, itu dari bangsa-bangsa asing bisa memasuki negara kita. Jadi perjuangan bangsa kita masih terus berlanjut untuk melawan penjajahan dalam bentuk lain, yaitu penjajahan modern. Terima kasih. Selanjutnya yaitu refleksi untuk melakukan, siapa yang akan melakukan refleksi? Silakan, maju, bisa maju. Jadi refleksinya adalah pembelajaran tentang organisasi gerakan nasional di Indonesia, memberikan pemahaman dalam tentang perjuangan bangsa menuju kemerdekaan. Organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Indij Partis, Perhimpunan Indonesia, PPNI berperan penting untuk membangkitkan kesadaran nasional, memobilisasi kekuatan rakyat dan menegakkan semangat nasionalisme. Setiap organisasi menghadapi tantangan seperti keterbatasan jangkauan, perpecahan ideologi, dan masalah kepemimpinan, namun mereka meletakkan fondasi penting bagi proklamasi kemerdekaan. Terima kasih. Tepuk tangan. Ya, tadi seperti yang dijelaskan sudah, mereka organisasi-organisasi ini merupakan fondasi awal untuk melawan penjajahan dan meraih kemerdekaan Indonesia. Sekian dari saya. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, maka lebih baiknya kita berdoa. Silakan salah satu pimpin doa. Silakan ketua kelas. Silakan. Ya, terima kasih untuk hari ini, pertemuan pada pagi hari ini. Nanti akan materi selanjutnya akan dijelaskan di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitreka. Satata.